Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua dan masyaallah salatu wassalamu ala Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Di sore yang cerah di sini ya. Saya kebetulan lagi di Garut. Cerah banget gitu ya. Nggak sangka kalau misalnya tadi pas buka pendaftaran tiba-tiba ada sebanyak itu yang daftar meskipun sekarang yang gabung baru 17, enggak 15 orang karena duanya saya gitu ya. Terima kasih sudah hadir on time dan teman-teman yang kenal saya mungkin tahu ya kalau misalnya janjian sama saya gimana janjiannya gitu ya. Nah, terus di kesempatan kita kali ini gitu ya, alhamdulillah berawal dari di awal diceritain dulu ya, berawal dari beberapa anak gitu ya, beberapa orang gitu itu ngechat di DM dan ada juga yang masuk ke question box juga ya buat belajar esai. Especially pas kemarin pendataan di form itu kebanyakan pada BU, meskipun ada juga yang Max, ada juga yang banyak, banyak lah ya, ada banyak banget yang mau daftar beasiswa. Makanya sebenarnya, wait, ini di close aja ya. Oke, makanya sebenarnya eh, desainnya tuh memang kelihatannya kayak ngebahas BU karena kebanyakan BU, tapi ini saya akan bahas secara general. Jadi mungkin memang dalam waktu dekat kita dalam PPT yang nanti saya tampilkan itu mungkin akan lebih ke BU, tapi saya juga akan sebutin juga di beberapa beasiswa yang general kayak gimana. Sebelumnya kenalin saya Aziza Sobiro. Em, Bisa disebut siapa ya? Kakak boleh, teteh boleh. Bagi yang saya ajar, kalau misalnya masih kagok, ustazah juga nggak apa-apa, ibu juga nggak apa-apa. Karena kebetulan di sini juga ada adik-adik saya juga yang dari mentoring, terus ada juga yang adik sepupu banget, bahkan adik kandung di sini. Ya, coba tebak yang mana. Itu seangkatan kalian dan ada yang kelas 12 juga, kelas 10 sama kelas 11. So, bebas aja silahkan gitu ya, mau panggil apa aja. Kebetulan alhamdulillah saya baru menyelesaikan S2 saya kemarin, tinggal nunggu wisuda nanti 15 September. Sama saya juga alumni beasiswa, ada dua beasiswa. Beasiswa pertama bidik misi, yang kedua itu beasiswa perintis yang dari ITB. Jadi alhamdulillah cukup familiar dengan esai-esai beasiswa. Meskipun setelah itu di tahun 2019 sampai sekarang itu masih jadi mentor esai. Esainya nggak cuma esai beasiswa tapi esai ilmiah juga. SI beasiswa itu biasanya bantu-bantuin teman-teman terdekat gitu ya, atau misalnya adik-adik tingkat kayak gitu. Nah, di sini juga yang bergabung ternyata bukan hanya teman-teman dari siswa atau misalnya maba, tapi juga ada yang teman seangkatan saya ya, yang akan persiapan ke S2 gitu. Jadi ini benar-benar multi level banget gitu ya, dari mulai SMA, kuliah sampai udah persiapan ke S2 kayak gitu. Sebelumnya juga disclaimer saya lagi grogi parah gitu ya karena sebenarnya tadi di settingnya ya udah yang mau ngobrol-ngobrol aja yang mau-mau aja gitu ya tapi ternyata alhamdulillah gitu ya banyak teman-teman yang ikut gabung juga so senang banget bisa ketemu sama kalian. Oke, tanpa berlama-lama saya mau minta teman-teman ngasih reaction atau misalnya ngasih di kolom chat gitu ya, komen udah siap apa belum. Saya pengen cek gimana sih ekspresi saat ini. Boleh dikasih emoticon di reaction atau di komentar kalau misalnya udah ada minimalnya setengah baru saya masuk ke materinya. Oke, udah banyak banget ya. Tapi nih yang komen belum ada nih yang komen. Oke, siap. Terima kasih. Oke, saya ini dulu ya. Oke, udah kelihatan ya? Waduh, waduh, waduh. Oke, siap Bu, thank you. Ini ada yang reaction juga, ada yang komen juga. Em, jadi sekarang kita akan mulai ke tentang beasiswa itu sendiri ya, tentang beasiswa itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus sama-sama apa ya, kayak nyamain persepsi gitu ya. Oh itu Farabi sama Ihsan bareng, siap. Nyamain persepsi ya, persepsi tentang beasiswa itu sendiri. Nah, fokusnya mungkin sekarang di esai, tapi sebenarnya esensi beasiswa itu bukan hanya di esai aja, tapi tentang persiapan diri sendiri terhadap amanah yang nanti bakal dikasih kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mikirnya,
beasiswa itu berhubungan sama biaya gitu ya, ngebantu biaya gitu ya. Apalagi dengan UKT yang sangat di luar nurul gitu ya, ada yang rata kanan gitu ya, dan seterusnya. Atau misalnya ada yang nggak bisa lanjut buat kuliah dulu untuk tahun ini gitu karena kesulitan gitu ya, UKT-nya tiba-tiba besar tapi nggak bisa banding dan seterusnya gitu. Dan akhirnya banyak yang gugur. Satu-satunya harapan atau misalnya cara salah satunya gitu ya untuk bisa mengcover itu semua gitu ya, yaitu dengan beasiswa gitu. Di pemikiran teman-teman sendiri deh, tujuan nyari beasiswa tuh buat apa sih? Coba di kolom chat atau misalnya ada yang mau on mic boleh. Saya kasih waktu 10 detik. Kira-kira emang buat tujuannya kenapa sih harus ikutan beasiswa itu dulu? Nah, udah muncul nih. Tapi dari tiga ini yang paling relate yang mana boleh? Di komen atau on mic boleh. Tipe saya tektokan ya, jadi saya nggak mau ngomong sendiri, saya nggak suka monolog soalnya. Cuman pamungkas aja yang monolog, kita mah nggak usah. Oke, Oh, finansial. ini dah. Boleh, boleh, boleh. Kalau aku sendiri sih kayaknya mau buat biaya pendidikan nih. Oh, biaya pendidikan. Oke. Mm-mm. Itu aja, Ki. Iya, Zah. Oke, terima kasih, Jackie. Aku Ya. panggil Jackie nggak apa ya? Karena kita manggilnya Jackie. Gak apa-apa, Zah. Oke, terima kasih, Jackie. Di sini ada juga di komen, terima kasih. Ada yang financial freedom, bantu ortu, jajan, uang jajan, iya. Biaya pendidikan, bantu ortu, tanggungan orang tua, program-program seminar tersendiri buat nambah wawasan kita. Ngeringanin beban ortu. Oke, kebanyakan pasti ke arah financial freedom finansial gitu ya, ngebantu finansial atau ngeringanin beban orang tua. Bertanggung jawab selama studi, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Nyari komunitas dan program-program yang ada karakter berbedanya. Oke, nah Insya Allah luar biasa. Nah, kebanyakan dari kita tuh pasti berfokus di beasiswa itu ke arah uh, uang gitu ya, ke arah kita difasilitasi atau kita di cover gitu ya masalah keuangannya gitu sama beasiswa. Tapi kita kita kadang lupa gitu bahwa standar beasiswa itu sebenarnya bukan tentang kita di cover doang, tapi ada sesuatu yang akhirnya kita bisa bernilai lebih gimana ya, bernilai lebih berharga gitu ya. Jadi kita tuh lebih berharga daripada si uang itu sendiri. Tadi nih ada nih Zaki sama Aish nih. Kalau misalnya fokus beasiswa itu nantinya kita tuh akan dihubungkan sama beberapa value atau beberapa skill yang akan dikumpulkan berdasarkan beasiswa itu sendiri. Misal ya, LPDP itu berarti orang-orang rata-rata orang yang suka riset gitu ya. Beasiswa unggulan misalnya orang-orang yang berprestasi dan dia berharap gitu ya nantinya akan jadi kontribusi. Atau misalnya beasiswa bidik misi itu nanti dia yang bisa mempertahankan prestasinya dia kayak gitu. Dan banyak-banyak faktor lain. Jadi yang harus kita pikirkan adalah di beasiswa itu sendiri mindsetnya di value dulu ya, value atau nilai. Nilai ini yang nantinya bakal di-develop atau di-improve gitu ya selama jadi base one-nya atau jadi award-nya. Misal nih, nantinya tuh apalagi kalau misalnya ada yang tahu ini nggak rumah kepemimpinan, KSE gitu ya, desa unggulan juga termasuk gitu. Itu ada komunitas-komunitasnya yang nanti bakal nge-build up diri kita sendiri gitu, kemampuan kita sendiri gitu. Nah, belum lagi nanti relasi relasi dengan sekitar. Contoh nih, saya di bidik misi itu bisa terhubung dengan awareness nasional karena kebetulan waktu itu ada batasan ya, sekarang KIP namanya. Nah, terus kalau misalnya yang biasa perintis, saya bisa terkoneksi dengan bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri kayak gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang akhirnya bikin kita tuh ngelihat beasiswa tuh nggak cuman perkara ngebantuin orang tua doang atau misalnya ngecover finansial doang, tapi tentang kita gimana bikin ekosistem yang bikin kita tuh terus pengen berprestasi karena tadi tubuh kita atau misalnya diri kita tuh dipengaruhi sama lingkungannya gitu. Jadi kalau misalnya lingkungannya prestatif gitu ya atau misalnya ada standar-standar tertentu yang harus dipacu misalnya kayak BU kan kalau udah masuk ada beberapa standar yang nggak boleh minimal misalnya kayak IPK di bawah 3 itu langsung dicabut misalnya kayak gitu kan. Beberapa hal yang akhirnya bikin kita tuh harus push up push up nge-push diri gitu ya kayak gitu. Nah, tapi ya tadi gitu ya, di beberapa beasiswa itu eh, pertama memang khususnya di BU ya. Ini kalau misalnya my connection is unstable, kabarin aja ya atau putus-putus. Nah, jadi misalnya di BU sendiri memang gitu ya di cover masalah biaya pendidikan gitu ya sampai lunas, biaya hidup juga sama biaya buku. Nah, nanti kalau yang S2 itu ada biaya riset sama yang doktoral kayak gitu. Nanti juga persyaratannya beda lagi. Nah, ada lagi misalnya LPDP, LPDP itu sama beberapa uang transport misalnya sama uang asuransi dan seterusnya kayak gitu. Jadi tiap beasiswa beda-beda, ada yang lebih besar juga. Nah, kalau BU sendiri kalau nggak salah di covernya sekitar 2 juta per bulan
uang bukunya tuh saya lupa, pokoknya intinya cukup besar dibanding KIP atau misalnya bidik misi. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya fokus khususnya di bagian beasiswa unggulan, tapi itu di semua semua beasiswa juga mirip sebenarnya ya. Yang dituju adalah orang yang benar-benar punya kapasitas prestatif gitu ya, atau insan yang paling baik, terbaik gitu, atau kandidat-kandidat yang terbaik di antara para kandidat lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di siapa namanya? Kalau misalnya di beasiswa unggulan gitu ya, warnanya merah atau kuning? Merah, kuning. Kalau misalnya di beasiswa unggulan itu ada beberapa poin, meskipun ini juga di beberapa beasiswa juga dibutuhkan gitu ya. Ini sebelum kita masuk ke SI kita harus samain dulu persepsinya. Yang pertama ada integritas. Integritas itu jadi apa yang dimunculkan nanti di esai atau misalnya di wawancara itu memunculkan hal-hal yang jujur terjadi pada diri kita sendiri gitu atau misalnya dalam pemikiran kita sendiri gitu ya. Makanya diharapkan nanti ya saya akan kuatkan lagi gitu. Gak boleh sama sekali pakai ChatGPT untuk membuat kalimat atau membuat deskripsi. Dan ini saya pribadi juga riset dan nanya ke beberapa orang gitu, ke beberapa award juga dan bahkan ada pelatih juga itu di Akademi Unggulan itu dibilang jangan sama sekali pakai AI pas pengetikannya gitu. Pakai bahasa sendiri aja karena itu akan terdetek gitu ya. Dan nanti tuh ada pertanyaan kemarin, gimana caranya padahal kita tuh udah tinggi apa bahasanya tapi tetap didetek AI padahal tuh ketik sendiri. Tadi akhir kita bahas ya. Cuman intinya dengan kejujuran itu sendiri gitu ya, akhirnya otentik itu, nah ini integritas itu otentik ya nantinya. Dengan keotentikan itu sendiri, kita tuh bakal bisa mendapatkan hati si juri itu sendiri gitu ya. Nanti di contohnya kita akan munculkan. Terus yang kedua punya rekam jejak yang kompeten ya. Rekam jejak ini tuh portofolio kalian. Jadi kayak misalnya kalian pernah jadi panitia apa, kalian pernah punya problem apa, kalian punya pengalaman apa, apapun itu. Nggak mesti orang yang juara-juara aja, bahkan orang yang kita anggap biasa aja, tapi dia punya pemikiran yang kredibel gitu ya, itu bisa diangkat. Jadi nanti kita akan kasih beberapa contohnya kayak gitu ya. Jadi tenang aja bagi yang misalnya belum pernah juara atau misalnya belum pernah organisasi, itu ada beberapa titik yang bisa kita angkat kayak gitu. Terus yang kedua komprehensif atau wawasannya luas sama kritis tuh. Jadi jangan ini ya, jangan apa? Jangan ragu buat diskusi, jangan ragu buat nyari tahu, jangan ragu buat searching. Tadi kan memang nggak boleh ChatGPT atau AI gitu ya. Tapi kalau misalnya buat nge-brainstorming atau misalnya ngembangin pikirannya nggak apa-apa. Tapi untuk penuangannya tetap sendiri, nggak apa-apa gitu ya. Nah, si wawasan luas sama kritis ini biasanya dibantu sama pertama pemahaman dia sendiri gitu ya. Yang kedua lingkungannya dia, yang ketiga apa yang dia baca atau apa yang dia akses gitu ya. Semakin banyak yang dia akses gitu ya dan beragam, biasanya pemikirannya makin luas dan itu bisa kelihatan di esainya itu sendiri kayak gitu. Terus yang ketiga, peduli bangsa. Ini bagian paling penting dari beasiswa salah satunya. Kita tuh pas misalnya ngajuin beasiswa, kita tuh kayak ngasih proposal kalau di organisasi. Misal kita mau bikin event besar banget dengan anggaran ratusan juta atau miliaran, gitu kan. Kita anggaplah ratusan juta. Maka saat kita mengajukan proposal ke satu perusahaan gitu ya, atau satu lembaga, maka yang ditawarkan adalah apa yang ditawarkan gitu, benefit apa yang bisa menjanjikan gitu, sehingga nggak sia-sia loh. Intinya kita tuh kayak apa ya? Punya harga jual gitu terhadap kontribusi tersebut gitu istilahnya gitu. Jadi beasiswa itu nggak semerta-merta kita berprestasi ya udah nggak gitu doang, tapi kayak kita tuh mencoba untuk mendeskripsikan diri kita, kebutuhan kita apa benefit yang akan didapatkan, kesesuaiannya kayak gimana. Dan biasanya untuk lembaga-lembaga seperti lembaga apa namanya pemerintahan itu berfokus pada karena anggaran jadi pajak, berarti harus kembali ke pajak atau harus kembali lagi ke masyarakat. Makanya perlu ada jiwa sosial yang ngasih dampak nyata. Nah, dampak nyatanya ini itu yang nanti jadi kontribusi nyata di esainya. Ntar kita akan bahas lebih detail. Sama terakhir itu moderat. Ini konsep yang ada di BU, tapi biasanya mirip sama di beberapa beasiswa juga. Moderat ini berfokus ke kita tuh melihat perbedaan tuh kayak gimana sih. Misalnya ada pemahaman yang beda atau misalnya dari solusi yang kita tawarkan gimana cara kita manage nanti kalau ada masalah. Itu step by step kayak indikator sama faktornya tuh bisa kelihatan gitu. Apakah si siapa namanya?
si kita sendiri gitu ya, itu bisa menghargain kondisi-kondisi yang nanti bakal jadi konflik selanjutnya. Kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, ini saya dapat dari mentor beasiswa perintis. Jadi, esai itu, especially esai beasiswa ya, itu berfokus pada 3 poin. Pertama adalah masa lalu, kedua masa kini, ketiga masa depan. Jadi ini tuh satu jalan atau satu apa namanya itu kalau dianalogin kayak pohon gitu ya, yang nyambung loh dari mulai akar, batang, daun sama buahnya. Nah, jadi apa ya? Kita bisa ngoneksiin dari apa yang jadi masa lalu kita, masa kini sama masa depan kayak gitu ya. Nah, lebih detailnya itu kayak gini nih. Masa lalu tuh kayak gimana? Yang pertama itu adalah kalau masa lalu itu tuh nilai atau value. Jadi yang kita lihat dari masa lalu itu kayak core memory kita atau misalnya value kita terhadap suatu kasus atau terhadap suatu masalah. Nah, contohnya misal beberapa essay yang saya review atau yang saya baca tuh mereka berfokus pada misalnya si anak itu tuh dia punya integritas atau misalnya dia itu berprestasi. Nah, berprestasinya tuh kayak apa? Itu indikatornya atau fakta-faktanya dimasukin. Atau bahkan kalau misalnya nggak terlalu yang jauh-jauh lah. Misal sesederhana misalnya kayak gini. Saya pas kelas 3 SD misalnya ngelihat di investigasi ada orang teknologi pangan itu bikin edukasi misalnya ke orang-orang sehingga hati-hati dalam memilih buah yang pakai etilen. Etilen itu hormon pemasakan buah yang sintetis sama yang enggak gitu ya. Nah, sehingga misalnya dia tuh pengen masuk biologi misalnya atau dia tuh mau masuk bioteknologi sehingga dia pengen jadi orang biologi, bioteknologi atau misalnya orang tekpang yang nantinya bisa ngebantu orang-orang biar bisa mengidentifikasi itu secara kayak gimana. Nah, itu tuh dari value yang awal kalian pahami gitu loh. Misal nggak cuman tadi ya, nggak cuman dari si masa lalu atau pengalaman juga, atau dari struggle yang pernah didapetin. Misalnya kayak gini, saya tuh kalau misalnya ke satu jalan, jalan itu misalnya nggak pernah dilaluin sama orang, itu kadang misalnya kesulitan untuk dapat listrik dan terus misalnya pas dicek aksesnya jauh banget misalnya. Nah, gimana caranya misalnya pas saya masuk teknik elektro, nah itu kayak gimana gitu ya berdasarkan pemahaman sendiri. Jadi pokoknya itu value-value yang sederhana aja gitu ya, yang sederhana, yang benar-benar kamu alamin itu gitu. Jadi nggak perlu dicari yang kayak terlalu tinggi, nggak masalah gitu. Ingat aja weh apa yang udah pernah terjadi di dirimu sendiri sama cara berpikirmu tuh kenapa bisa kayak gitu. Contoh misalnya kamu tuh orangnya apa namanya yang deep thinker gitu. Jadi satu masalah tuh di analisis gitu karena kebiasaan diskusi sama orang tua. Jadi misalnya kayak pengalaman masa kecilku, saya suka diskusi tentang buku tertentu dengan orang tua, misalnya kayak gitu. Sehingga saya punya memori seperti ini, terus saya punya value seperti ini, kayak gitu. Itu si akarnya gitu ya, atau misalnya si masa lalunya. Kurang lebih kayak gitu. Atau yang kedua, yang paling umum yaitu cari masalah yang ada di sekitar. Misalnya yang masuk ke gizi bisa nyari tahu tentang masalah stunting misalnya gitu kan. Yang masuk ke apa lagi misalnya kedokteran, misalnya ada satu apa deteksi kanker tuh mahal banget sehingga nggak banyak orang misalnya orang keburu meninggal gitu ya biopsi padahal sebenarnya bisa cepat gitu ya sehingga kebayang gitu nanti bakal bikin inovasi tentang kanker kayak gitu. Jadi kayak masalah-masalah itu bisa pakai data juga kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang masa kini kayak gimana? Nah, masa kini itu tadi si portofolio yang kita bangun selama ini. Portofolio ini, kalau misalnya teman-teman prestatif ya, misalnya teman-teman tuh punya juara A, juara B, atau pernah ikut volunteer A, volunteer B, atau misalnya kalian pernah ikut organisasi, boleh ya. Jadi misalnya bisa ke juara, bentar. Misalnya bisa ke juara atau misalnya ke apa tadi volunteer misalnya atau misalnya ke organisasi misalnya organisasi bisa pramuka bisa apa gitu ya nah atau misalnya dan lain-lain lah itu bisa dipakai buat portofolio gitu ya tapi kalau misalnya teman-teman tuh tipe orang yang no lab tuh yang misalnya benar-benar fokus ke akademik fokus ke sama sekali nggak ada bayangan di juara, nggak bayangan di volunteer organisasi. Tapi misalnya ranking 3 besar misalnya kayak gitu ya, atau misalnya di pelajaran tuh gampang ngerti gitu ya, nggak apa-apa masukin misalnya eh,
saya diceritain misalnya kelemahannya di situ. Saya memang mungkin tidak aktif di beberapa lini seperti juara dan segala macamnya misalnya, atau saya hanya juara 3 besar misalnya di sekolah. Tapi misalnya hal tersebut tuh saya lakukan dengan sangat cermat. Jadi misalnya materi itu saya runutkan misalnya, atau saya implementasikan di kehidupan sehari-hari, atau misalnya saya selalu bikin jurnal kayak gimana. Jadi kalian tuh menonjolkan sesuatu yang jadi positifnya kalian di kondisi tersebut gitu. Misalnya kayak tadi, si anak tersebut misalnya sama sekali nggak pernah juara atau nggak pernah ikut organisasi gitu karena bantu jualan orang tuanya atau ngurus rumah misalnya kayak gitu. Ya udah sebutin misalnya saya misalnya bertanggung jawab untuk menjaga adik-adik selama saya sekolah dan dengan kondisi finansial keluarga yang sangat tidak memungkinkan misalnya kayak gitu. Kalau misalnya yang kondisi keluarga seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi poinnya tuh biarkan judges atau penilai itu, biarkan si penilai itu tuh ngenilai kita tuh kayak gimana. Jangan sampai kita nyebutin saya adalah orang yang bertanggung jawab. Itu anti banget ya, nggak boleh ya. Jadi poinnya diganti saya adalah itu diganti sama saya percaya gitu. Saya percaya, misalnya, saya percaya bahwa dengan saya berintegritas selama ini, misalnya saya ranking dengan jujur gitu ya, saya punya beberapa skill atau saya misalnya memiliki pemahaman yang sangat luar biasa terhadap suatu ilmu gitu ya. Saya menghargai ilmu itu sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi di benak di benak para judges gitu, atau misalnya para penilai itu akan melihat, oh si anak ini tuh ngehargain banget ilmu nih dengan nggak niron apa ya, nggak nyontek gitu ya, tapi memang misalnya dia nggak bisa juara dan segala macam karena dia tuh bener-bener ngulik banget di materi itu. Jadi seolah-olah kita tuh ngasih tahu kita tuh kondisinya kayak gimana, tapi tanpa harus memvalidasi itu secara langsung gitu. Gitu ya. Pokoknya poinnya yang penting adalah kamu udah punya nilai nih, nilainya misalnya kamu bertanggung jawab. Nah, kamu bisa masukin ke sini bertanggung jawabnya karena apa? Contoh misalnya saya dulu pernah diamanahi sebagai bendahara di event apa, atau saya jadi koordinator acara di event apa. Event ini misalnya skalanya nasional sehingga saya bisa apa namanya tuh berkoordinasi dengan berbagai pihak dari mulai misalnya teman-teman sendiri sampai bahkan ke kementerian misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi buat si judges itu atau si penilai itu langsung kayak gini, oh ini anak pengalamannya luar biasa nih, dia bisa bernegosiasi kayak gitu. Bukan nyebutin kayak saya tuh pintar bernegosiasi. Pintar bernegosiasi kayak gimana? Ah, kayak gitu. Kebayangkan ya? Itulah. Terus, di sini, poin paling penting juga. Esai itu sebenarnya, kalau di KBBI, karangan prosa berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Oke? Tapi di esai beasiswa itu, gitu ya, jadi sebenarnya esai beasiswa atau esai biasa juga sama sih. Perlu kita ngasih argumentasi berdasarkan opini, tapi tetap harus dikuatkan sama data. Datanya di sini itu bisa diambil dari data-data di web resmi. Hati-hati jangan blogspot atau Wikipedia dan segala macam. Bisa pakai BPS, jurnal-jurnal resmi, atau misalnya lembaga-lembaga penting di dunia. Terus, kalau misalnya ngerasa berat terhadap beban-beban yang kayak jurnal kayak gitu-gitu, kalian bisa nanyain ke orang yang lebih paham. Nanti mungkin dikasih step by step-nya. Atau yang kedua, sekarang tuh boleh dibantu AI, boleh ya. Untuk hal ini boleh, bukan untuk mengartikan, tapi untuk nyari brainstorming informasi. Nah, Ya, dulu dokter ya. untuk brainstorming, bentar saya mute dulu. Udah, sip. Nah, untuk brainstorming informasi ini ya, misalnya nih ada jurnalnya tuh berbahasa Inggris, atau jurnal tuh nggak ngerti kayak gimana. Kalian bisa nyari referensinya misalnya di AI. Biasanya sih kayak saya Gemini atau DeepSeek ya yang rada detail. Terus habis itu nantinya si essay tersebut, si jurnal itu coba jelaskan pakai bahasa sederhana gitu. Atau misalnya ada nggak konten tentang apa gitu yang kalian butuhkan gitu. Boleh kayak gitu juga ya, itu tapi untuk brainstorming aja. Cuman untuk parafrase nanti masuk ke si ketikannya itu pakai bahasa sendiri. Kayak gitu ya. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian punya argumentasi, kalian tahu tadi masalahnya masalah apa, misalnya. Contohnya nih, kemampuan sains anak Indonesia rendah bagi kalian yang mau masuk pendidikan misalnya atau masuk ke berhubungan sama literasi. Nah, tapi kan harus harus tetap ada ini, tetap tetap ada data.
kayak gitu. Datanya yang terbaru kalau bisa, tapi kalau enggak ya masukin misalnya di data tahun berapa, misalnya 2021 kayak gitu. Gitu ya. Ntar kita lihat di contohnya. Nah, setelah kita ke masa lalu tadi ya value kalian atau misalnya satu belief yang kalian pegang sampai detik ini kayak gitu ya. Nah, terus habis itu portofolio selama ini tuh kayak gimana gitu ya. Nggak mesti tadi yang berjuara-juara dan segala macam karena kan mungkin ada beberapa orang yang tes-tes. Masih putus-putus? Udah lumayan dah sekarang. Oke, sip. Nah, misalnya tadi ya, ada orang yang misalnya di masa lalunya itu atau di portofolionya tuh karena ada kesibukan tertentu, nah itu yang diangkat gitu ya, nggak apa-apa, nggak mesti juara atau volunteer atau organisasi. Tapi kalau ada, itu bagus banget. Sesederhana jadi panitia atau misalnya jadi asisten gitu, asisten dosen gitu pas masih di kampus, atau misalnya apapun yang bisa dilakukan, atau bikin konten di sosmed juga bisa. Pokoknya aktivitas itu jangan dianggap sepele, kita bisa optimalin itu. Contohnya kayak misalnya kalian tuh kutu buku banget gitu ya. Nah, boleh juga dimasukin gitu. Saya tuh suka ngulik ilmu melalui buku gitu ya. Setelah saya baca gitu, saya bisa merunutkan seperti kayak gitu, boleh. Gitu ya. Terus, nah selanjutnya itu masa depan. Ya, oke. Masa depan tuh kayak gini. Tadi kan kamu punya belief atau punya value. Terus kita comparein sama masa kini portofolio apa aja yang udah pernah kita lakukan atau apa aja aktivitas yang pernah kita lakukan kayak gitu. Nah, sekarang selanjutnya tadi ya karena salah satu insan terbaik itu adalah di kontribusi di sosial gitu ya atau buat masyarakat kayak gimana. Itu pasti yang ditanyain adalah masa depan. Emangnya dengan kalian dapat beasiswa ini nantinya itu mau diapain? Kayak gitu. Entah itu selama dapat beasiswanya atau misalnya setelah dapat beasiswanya. Kalau misalnya kamu benar-benar mengaktifkan itu, tadi ya satu line yang sama dari mulai value atau belief sama si portofolionya, maka kamu bakal bisa ngarahin diri kamu sendiri untuk mau ngapain sih habis lulus gitu ya. Nah, tadi jangan langsung ke ingin bangsa Indonesia lebih baik gitu ya, hidup, nah itu kayak gitu-gitu jangan, tapi spesifik gitu ya. Berdasarkan value tersebut, misalnya terus habis itu portofolio tersebut gitu ya. Hal ini mendukung cita-cita saya gitu bahwa nanti misal kalau yang kedokteran atau yang misalnya masuk kesehatan, kalau misalnya nanti saya akan melakukan apa namanya tuh satu alat gitu ngasih satu alat atau misalnya kerjasama sama bidang lain gitu ya untuk misalnya memunculkan screening awal terhadap kanker atau misalnya edukasi di kanker itu sendiri atau gimana kayak gitu. Atau misalnya yang di pendidikan atau di yang sosial, eh, misalnya hukum Indonesia tuh kayak gini 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 misalnya. Ntar orang-orang tuh jadi bisa tahu melek hukum kayak gimana. Atau misalnya data-data orang yang bermasalah tuh ada datanya gitu, nggak cuman di pengadilan doang, tapi bisa diakses sama semua orang kayak gitu sehingga kita bisa lebih hati-hati ke orang-orang yang suka judul, pinjol kayak gitu-gitulah. Misalnya kayak gitu. Jadi banyak ya. Nah, spesifiknya itu poinnya di sini. Spesifiknya tuh di sini nih. Saya simpan di mana ya? Di sini dulu. Pertama, tadi kan mau ngapain habis lulus itu ditelusuri dari faktor penyebab masalah yang kita sebutin dari awal. Faktor itu pasti punya indikator. Zaza, maaf, putus-putus lagi, Zah. Oke, tes tes. Ya Allah, mudahkanlah. Oke, masih putus-putus ya. Ini juga saya pakai dua device yang Zaza, satunya. maaf, putus-putus lagi. Oke, oke. Hmm, kita pindahkan. Udah ya, udah balik belum? Oke, sip. Nah, tadi ya balik lagi. Si spesifik ini itu berfokus pada tadi masalah di awal gitu, masalah di awal yang kita angkat. Masalah itu pasti punya faktor penyebab sama indikator. Indikator tuh kayak, kok itu bisa disebut masalah?
Misal tadi, kenapa kita ambil apa? Kenapa literasi Indonesia itu misalnya rendah? Nah, faktor-faktornya apa? Nah, di faktor itu nanti bakal muncul indikator. Indikatornya tuh literasi rendah karena indikatornya pertama, misalnya ada kesenjangan apa, misalnya gitu. Atau misalnya anak usia 5 SD belum bisa baca dari data ini, gitu, atau dari berita ini, kayak gitu. Atau misalnya kayak tadi orang-orang gak melek hukum karena misalnya bisa apa ya? Bisa tertipu, misalnya ada banyak kasus penipuan dari pinjol, misalnya kayak gitu. Pinjol, judol, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus bisa peka sama sekitarnya kita, kayak gitu. Nah, terus abis itu nanti ini diarahkan kemana? Diarahkan ke solusi. Solusinya tuh kontribusi ya. Set, set, putus-putus lagi nih kayaknya nih. Ya, sinyal. Nah, terus abis itu solusi terus ke kontribusi. Nah, kontribusi di sini itu ada beberapa faktor, ada beberapa poin. Kontribusinya itu kayak satu, sasarannya siapa. Kedua, achievable gak? Atau mudah di achieve tuh mudah digapai gak gitu ya. Jangan yang muluk-muluk, nyantai aja gitu ya. Terus yang ketiga, langkah strategis, tapi sederhana aja. Nah, langkah strategis ini, kalau misalnya kita buatin lagi ya, aduh makin kehendap gitu ya. Langkah strategis ini yang pertama gitu ya, yang pertama itu misal kerjasama sama siapa. Kerjasama di sini tuh bisa dosen ya, bisa pemuka agama. Ya Allah, Maaf mudahkan. Bu, putus-putus. Siap, siap, siap. Bentar ya, kita coba lagi Bismillahirrahmanirrahim. Your network bandwidth is low. Coba ya. Masih putus-putus ya? Oke, coba.